Oke, selamat datang kembali di Dunia Telco. Salam Tentara Langit. Jadi Dunia Telco di sini akan menjelaskan tentang antena yang ada di tower. Antena tower saat ini. Nah, ini saat ini dulu tower itu di perangkatnya itu adalah perangkat dari Eropa, yaitu dari Nokia. Nokia Siemens Network, Nokia NSN. Sekarang udah diganti, kemudian di swap dengan antena dari Cina, ZTE. Nah, setiap tower itu umumnya ada tiga sektor. Nah, ini kebetulan di tower tinggi yang tidak terlalu tinggi, 62. Kalau untuk hitungan di daerah masuk rendah. Nah, biasanya ada sampai ketinggian 190. Nah, ini kalau di daerahnya cukup rendah. Jadi dalam tiap tower itu selalu ada 3 sektor. Ini anggaplah ini sektor 1 berdasarkan sudut yang paling kecil. Nah, ini sudut yang paling kecil. Oke, sektor 1. Nah, kemudian itu sektor 2. Nah, itu sektor 3. Nah, kita akan audit itu dari atas sampai ke bagian bawah. Nah, dari atas ini kita setting ke bagian view azimut. View tower ini, antena ini menghadap kemana? View antena menghadap ke arah mana? Umumnya arah yang disarankan adalah arah jalan dan pemukiman, yang akses penduduknya atau orang yang mengaksesnya itu banyak. Nah, kemudian nanti kita masuk ke bagian bawah. Nah, oke, kita terus lanjut ya. Jangan lupa setiap pergerakan itu harus selalu memakai pengaman biar kalian aman dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh RRU dari perangkat ZTE. Nah, ini ada kayak model ini ya, slim ini ya, seperti ini. Ini biasanya memang khusus untuk pendingin nih, kayak model kompresor. Ini juga akan berbentuk seperti ini. Ada agak dibuatkan ruang-ruang khusus untuk turbulensi udaranya yang bagus. Nah, ini sudah IP68 nahan air. Ada di sertifikat di labelnya. Ini RRU-nya. Di RRU ini biasa ada labelnya. Sampingnya ada label. Contohnya ya, di dalam ini RRU sebelah sini. Ini menunjukkan frekuensi yang ada di antena nanti di bawah. Nah, ini adalah bentuk antenanya di sini nih. UL 8800 sampai 900, berarti dia L900. Nah, ditandai juga dengan solasi berwarna biru. Nah, sekarang pakai solasi ya, pelabelannya pakai solasi. Biru itu 900, merah 1800, dan kalau kuning 2100. Nah, timpa biasanya di kuning, timpa ya. Oke, lanjutlah kita ke bagian bawah ya. Ini RRU 1. Kalau semakin banyak RRU-nya, maka frekuensi yang didukungnya juga banyak. Di Kalbar ini udah ada yang 2300, udah ada lagi nambah 2300 kan. Biasa di ketinggian yang sangat rendah. Semakin kecil frekuensinya, maka letak dari tower itu biasanya semakin tinggi dan juga jangkauannya semakin besar. Tuh lihat. Nah, itu ditimpa ini. Ada warna kuningnya terus. Nah, di sini ada frekuensi 2000 nih. Ini ada frekuensinya nih ya. Ada 1800 dan di bawahnya 2100. Nah, itulah lihat dari frekuensi apa yang banyak. Nanti akan dialirkan ke bagian bawah dari antena. Nah, kita lihat lagi. Jalannya cukup mudah ya, maka enak untuk memvideokannya. Kalau tower dari bukan MT Mitratel, tower dari Telkomsel sendiri,
itu sangat besar, dia agak tidak bisa untuk berluasa seperti ini. Kalau ini gampang. Nah, ini kita nih kabel-kabelnya pasti akan mengarah ke sini, langsung lanjut ke bagian ini nih, ke antenanya. Nah, ini yang angka yang di sini skalanya adalah elektrikalnya. Nah, coba lihat nih kabel ini. Nah, ini bagian yang berbeda nih, ada hijau, ada tipak warna kuning. Ini 2100. Kalau banyak ya biasa langsung tetap warna kuning. Ada hijaunya ini 2000, 2300 persiapannya. Kalau hanya merah doang nih, nah inilah dia yang dilihat adalah 1800. LTE 1800. Nanti akan dilihat nih. Ini ada skalanya nih. Ada skala 4, 5, 6, 7. Lihat yang dari sini ya. Ini antenanya ini beda ya. Mas, tipe-tipe antena akan berbeda. Ini Comscope. Maka tampilannya seperti ini. Nah, sekarang nanti tampilannya sudah otomatis. Yang ini udah bagian otomatis, itu biasanya di antena Mobi ya. Mobi itu udah pakai otomatis. Nanti kadang ada yang harus ditarik baru nampak kelihatan elektrikalnya. Ini electrical tilting namanya ya. Oke, dan sekarang kita udah lengkap nih. Sekarang kita akan mencoba menghitung kemiringan dari antena. Hanya namanya alamat alatnya bernama mechanical tilting. Yang dihitung adalah mechanical tilting atau water pass kalau dunia teknik. Ataupun di sini mereknya ini udah hilang nih, biasanya itu Tajima. Nah, kita hitung nih di sini. Tinggal dikelapkan aja. Bisa di atas dan bawah sama saja ya. Kalau lebih afdal sih di tengah. Ini pernah jadi pertanyaannya, apakah di mana ngitungnya, apakah di tengah atau bagian atas. Biasanya sih bagian tengah lebih aman. Nah, ini bisa untuk bagian, nah, ada berapa kemiringannya, dan di skala ini diputar sampai ini menuju di tengah. Nah, kalau ini seimbang, yang bulat ini, yang bagian water passnya seimbang, maka itu menunjukkan skalanya di sini. Nah, kan bisa dilihat kan, maka itulah menunjukkan kemiringannya. Masing-masing sektor berbeda-beda, tapi kalau biasanya aktualnya sama saja. Nah, itu demikian untuk perhitungan mechanical tilting. Di bawah nanti udah dijelaskan perhitungan tentang electrical tiltingnya. Itu berdasarkan skala yang ada di bawahnya. Oke, salam tentara langit.